Baik Bapak dan Ibu, nggih, mohon maaf ini agak molor karena hari Senin kebetulan di tempat kami kalau Senin apel pagi dan hari ini tadi lumayan agak panjang. Setelah apel kebetulan internetnya juga mungkin kemarin habis libur ada yang mati atau gimana, jadi akhirnya saya harus berpindah gitu ya, berpindah lokasi supaya dapat sinyal dari tempat yang lain. Oke, masih ada satu nggih yang belum hadir. Siapa ini yang belum hadir? Bentar, saya juga nggak hafal karena banyak ya sertanya. Bentar nggih sambil Oke, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirobbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini ya, Bapak Ibu semuanya, adik-adik semuanya, kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan coaching untuk yang kedua, nggih. Tentunya nanti di coaching yang kedua ini nanti adik-adik monggo nanti kalau mau menyampaikan ya penugasan itu dari hari ke-13, 14 dan 15-nya sekalian supaya nanti sambungannya kelihatan dan nanti mungkin akan kita bahas gitu ya. Kita bahas tidak untuk mencari kesalahan tetapi itu nanti sebagai bentuk itu ada yang belum saya nilai gitu ya di Kolabjar. Sebagian sudah tetapi yang belum ya berarti nanti menyusul insya Allah tetap akan kami nilai. Baik Bapak dan Ibu ya mungkin oh ini Bu Lulu baru. Oke, Pak Kurniawan Hadir, Arif Wong. hadir, Oh ya berarti yang belum masuk Pak Kurniawan bisa hadir Bu. disampaikan di grup, mungkin di grup kecil ya dipanggil itu Pak Ada Kurniawan. Bu, hadir. Assalamualaikum. Oh, hadir. Mana? Oh iya hadir ya. Ya, oh. Pak Lukmanul Hakim. Oh Pak Lukmanul Hakim berarti yang belum nggih. Oke, nggak apa-apa nanti untuk Pak Lukmanul Hakim itu ya bisa mungkin di-up di grup itu siapa tahu lupa itu atau saya screenshotkan dulu ke grup dulu. Saya salah. Oke, untuk link ya mungkin sambil saya sematkan di grup sekalian kemarin ketika bikin belum kepikir ya. Halo. Identifikasi isu, Bu. Identifikasi isu sampai nanti mencari melakukan penapisan nggih. Penapisan dengan KPKM, sehingga KPSI. ditemukan yang namanya core issue gitu nggih. Oke, Oke, kemudian nanti di hari ke-14 apa setelah adik-adik itu melakukan identifikasi isu, adik-adik selanjutnya apa Bapak dan Ibu dari hari ke-13 yang core isunya sudah ditemukan, adik-adik
menganalisis ya penyebab dari isu tersebut dan ya mungkin dampaknya gitu ya dengan menggunakan Fishbone. fishbone gitu nggih. Oke, kemudian untuk hari ke-15 nggih. Untuk hari ke-15 adik-adik nanti melanjutkan ya dari fishbone tersebut adik-adik nanti melakukan gagasan pemecahan isu yang nanti akan dituangkan gitu ya, dituangkan di dalam tabel ya untuk outline matrik rancangan aktualisasi. Monggo silakan siapa yang mau direview dulu untuk penugasannya karena ini sebenarnya review ini ya sebagai bentuk konsultasi gitu ya. Ini saya tidak paparan lagi ya adik-adik semua, tetapi saya akan mereview dari apa yang sudah adik-adik tulis. Monggo silahkan siapa yang mau duluan. Nanti kalau waktunya cukup kita bisa secara bergantian. Mungkin hari ini berapa dulu, besok coaching yang ketiga yang belum gitu ya. Oke, monggo silahkan siapa dulu. Ya ini sebenarnya untuk kesempurnaan rencana aktualisasi adik-adik semua. Monggo silahkan bisa di share screen. Kalau nggak ada berarti nggak usah Zoom. Kan nggak kan sudah bisa semua. Ya kan berarti sudah oke semua kan, makanya nggak ada yang mau dipaparkan ya sudah nggak apa-apa. Tapi nanti ketika di akhir proposal ujiannya kan nanti pokoknya terakhir. Maka sekarang ini manfaatkan kesempatan untuk sesi pembimbingannya adalah di sini Bapak dan Ibu semuanya. Oke, silakan siapa yang mau duluan? Saya dulu Mungkin nih, kita Bu, bisa Ibu. bergantian ya biar tidak nanti langsung di akhir kadung dari awal nggak pernah kita bahas bersama gitu tahu-tahu nanti di akhir ujian gitu nggih. Monggo silahkan. Nggih, kula, Bu. Nggih, monggo Bu Maulida silahkan. Ini dari Urut ya dari 13. 13, 14 nanti 15 kalian. Nggih. Mohon maaf sebelumnya Nggih. kalau salah, nggih, Bu, nggih. Nggih enggak apa-apa. Nggih. Sedap. Sedap salah, Bu. Oke, sudah. Belum, Bu. Jadi mungkin yang lainnya nanti sambil bisa mempersiapkan filenya ya nanti bergantian setelah Mbak Maulida nanti bisa yang lain. Ini untuk yang Oke. 13 nih, Oke, Bu. ini yang hari ke-13 nggih. Oke, Nggih. silakan. Nggih, yang pertama tupoksi. Langsung ke tupoksi nggih, Bu. Nggih, nggih, ya, ya. Mencegah timbulnya masalah pada siswa melalui kegiatan preventif seperti pemberian informasi dan kegiatan pengembangan diri. Identifikasi isunya yang pertama kurangnya pemahaman siswa terhadap perilaku bullying sebagai pemicu perilaku bullying. Lalu yang kedua belum adanya kesadaran dari sebagian siswa untuk mematuhi tata tertib. Yang ketiga belum adanya kesadaran dari sebagian siswa untuk segera melaksanakan ibadah berjamaah di madrasah. Lalu yang keempat belum adanya kesadaran dari sebagian siswa dalam melaksanakan pembiasaan mendengarkan lagu Indonesia Raya dengan sikap hormat berdiri tegak. Lalu yang kelima belum optimalnya penerapan literasi digital dalam pembelajaran di kelas. Isu yang diangkat kurangnya pemahaman siswa terhadap perilaku bullying sebagai pemicu perilaku bullying. Deskripsi isunya semuanya apa yang hanya saya angkat saja, Bu? Eh, 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 coba lihat lihat dulu datanya ya. Oke. Oke. Yang deskripsi isu ini yang nomor 1 yang saya angkat sebagai core isu, deh. Isu ini tercetus dari Sebentar. Ini tuh saya agak bingung kurangnya pemahaman siswa terhadap perilaku bullying sebagai pemicu perilaku bullying. G ada kasus ngoten soalnya. Mm-mm.
Maksudnya ini berarti gini ya, kurangnya pemahaman siswa terhadap perilaku. Maksudnya ini siswanya itu nggak paham tentang apa ya, tentang Bullying, perilaku bullying. tentang bullying nggih. Enggak gini loh, maksudnya itu kan double gitu ya. Kurangnya pemahaman siswa terhadap perilaku bullying sebagai pemicu perilaku bullying. Oh, berarti siswanya itu nggak paham sebenarnya yang masuk Nggih, kategori bullying apa gitu ya. nggih. Karena dia Enggak tidak gini, paham karena bullying itu apa nggih. karena kalau pemahaman itu kan fokusnya kan sebenarnya lebih pada aspek pengetahuannya, ya kan? Ini semuanya saja ya. Artinya ketika kita berbicara pemahaman siswa itu terhadap terhadap perilaku itu kayaknya kok agak nggak pas. Tapi yang belakangnya sebagai pemicu perilaku bullyingnya nggak apa-apa. Kurangnya pemahaman siswa terhadap apa ya? Bukan ya. Apa Bapak dan Ibu? Mungkin ada yang bisa memberikan ide. Jadi beban bullying. Hmm. Pengaduan sebagai pemicu perilaku. Ya, sebentar, saya kok kurang piye ya, kurang klik gitu ya kayaknya. Sebentar. Bu izin Boleh, menyampaikan, Bu, boleh? boleh, boleh, boleh. Oke. Misalnya itu diganti dengan diksi sebagai tindakan, sebagai pemicu tindakan bullying gitu. Ya, iya, makanya saya kok agak piye, kurangnya pemahaman siswa terhadap perilaku bullying. Terus apa Bu Lulu? Sebagai pemicu tindakan bullying gitu. Nah, gitu bisa Bu. Oke, berarti Karena diganti anak itu nggak kata-kata tahu. nggih. Aku paham maksudnya gini tuh Bu Maulidah. Bocah kuwi aslinya rak paham. Iki mlebu bullying atau candaan. Nggih, nggih. Nah, terus akhirnya karena itu dianggap ini lah cuman guyon-guyon tok, Bu. Padahal itu akhirnya ketika itu berlangsung secara terus-menerus gitu ya, akhirnya itu menimbulkan anak melakukan bullying gitu di madrasah gitu kan. Nggih, nggih, nggih. Ya, coba kalau misalnya, oke, Bu coba apa itu untuk deskripsi isunya yang nomor satu itu ketikan ke chat coba Bu Maulidah. Kalau jenengan kan bisa kurangnya pemahaman siswa. Oke, sebentar. Kurangnya pemahaman siswa. Deskripsi isu nggih, Bu. Heeh. Itu aja yang nomor satunya aja itu. Oh, Kurangnya pemahaman siswa terhadap perilaku bullying yang memicu bener ya bener ada tindakan bener aja. Bu diganti aja Bu biar perilakunya nggak double. nggih, nggih, Ditulis Bu. dulu nggak apa-apa nanti eh kurangnya pemahaman siswa terhadap perilaku bullying sebagai pemicu tindakan Tindakan bullying. bullying gitu Nggih, ya. nggih. Sudah Nah, saya oke. catat di kertas nanti jadi Oke, perbaikan. ya. Catat di kertas nggak apa-apa. Oke. Kemudian di sini sudah ada data yang disajikan ya, turun lagi nggak usah dibaca semua. Turun tapi pelan-pelan ya, saya sambil baca nggih. Nggih. Oke, terus yang isu kedua. Isu kedua ya. Isu kedua ini juga nanti jadi yang dideskripsikan ya, mungkin sebenarnya tidak hanya yang isu core isunya ya,
nanti semuanya ini kan belum adanya kesadaran ya, belum adanya kesadaran dari sebagian siswa untuk mematuhi tata tertib. Ya, ini apa ini terlihat dari ada siswa yang terlambat, ada siswa yang tidak mengenakan topi ya. Mungkin berdasarkan hasil nanti ditambah ya. Belum ada. Nah, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh guru gitu kan. Ini kan belum ada kalimatnya ya, ini kan langsung. Nggih, Belum adanya kesadaran dari sebagian siswa untuk mematuhi tata tertib terlihat dari banyak aspek. Misalnya ini ditambahin. Berdasarkan hasil observasi guru BK masih ditemukan siswa yang terlambat masuk sekolah. Atau kalau di sana itu ada kayak buku, nggak bu? Kalau dulu anak saya tuh di madrasah kayak punya buku yang isinya itu kayak poin-poin Bu. wonten Bu, buku tata tertib Nah, namanya. itu malah bisa jadi data real. Oh, nggih. Nah, itu ya. Jadi Nggih, kan ketika anak dapatkan biasanya ini kalau terlambat, nah itu coba nggih, jenengan persani yang mengisi buku poin itu ada berapa itu kan memang sebagai bukti bahwa masih ada siswa yang belum mematuhi tata tertib gitu ya. Ini nggih. nomor 2 ini data dukungnya belum kelihatan nanti ditambahkan. Oke, turun ke Oke. bawah. Oke. Oke. Oke, bisa ini sudah ya ketika memasuki oke, sudah nomor 3 sudah ada datanya. Oke, nomor 4. Oke, nanti tolong saat ini nanti eh, utamanya nanti yang di core isunya itu yang tadi kaitannya bullying, kalau ada kasus atau apa mungkin mulai bisa didokumentasikan dulu nggih, Nggih, Bu. supaya nanti before afternya kelihatan. Nggih. Oke, yang nomor 4 belum adanya kesadaran dari siswa untuk melaksanakan kegiatan pembiasaan. Oke, nomor 5 belum optimalnya penerapan literasi digital. Oke, ini sudah dikaitkan dengan agenda tiganya. Oke, sekarang di penetapan core isunya langsung pada kotaknya aja. Oke ya, nanti sebagai pemicu tindakan nanti diganti Nggih. aja. Kemudian, oke, itu APKL-nya sudah. Berarti itu nilainya yang tertinggi di 19 di nomor 1. Oke, lanjut. Nah, sekarang 3 terbanyak tadi ditapis lagi, ketemu yang nomor 1. Oke, oke lanjut. Oke, sudah ya. Terus ke Ada. berarti yang ke LK ke hari ke-14. Sekarang untuk yang pertama tadi, sing hari ke-14 yuk ke atas kita melihat dari ya ini. Oke, ya agak diturunkan. Oke, sudah identifikasi nggih dari man, metode, environment dan seterusnya. Oke. Oke, turunkan ke bawah. Oke. Oke. Ini nanti rencananya berarti ya klasikal ya bimbingan kelompok dan Kegiatan. pengembangan diri nggih. Nggih. Oke, nah, definisi bentuk kelompok. Oke. Oke, terus turun lagi. Oke, ini kegiatannya. Oke, sekarang ke hari ke-15 Sisan.
Oke, agak besarkan sedikit Oke. di Control Plus. Enggak. Bang. Oke. Nah, judul Bapak dan Ibu kemarin untuk judul itu ada ketentuannya sepertinya ya. Sebentar. Judul kemarin. Sebentar. Kayaknya judul itu harus ada unsur optimalisasi apa kayak gitu loh. Terus apanya namanya hmm, untuk gagasan kreatifnya itu juga sepertinya harus dimunculkan. Yang tadi berarti layanan informasi bimbingan kelompok sama kegiatan pengembangan diri ini Bu. Ya makanya kuwi iki aslinya apa nek misalnya didadekke siji. Layanan Iki ya. bimbingan dan konseling. Lah iya, itu Oke. saya sebentar. Nggih. Mm-mm. Karena judulnya itu ya, contoh. Nah, oke, kemarin kayaknya ada ketentuannya, sebentar mana tuh saya nyari kok belum ketemu. Ya, contoh, contoh format Oh, judul itu bentuk positif dari rumusan isu. Saya sebentar. Nah, kemarin tuh ada juknis untuk penyusunan ini kok. Tak cari kok belum ketemu ya. Kayak itu kayak kurang pas kalau meningkatkan sebentar juknis evaluasi. Nah, Jadinya peningkatan gitu bukan Bu misal. ya, apa optimalisasi gitu. Mau kan kurangnya ya, nganune ya. Nggih, kurangnya. Kurangnya pemahaman siswa, kurangnya berarti ojo meningkatkan, peningkatan. Oke, Bu. Makasih Mbak Lulu. Peningkatan pemahaman siswa nggih, Bu. Ya, berarti peningkatan gitu ya. Oke, sebentar. Tak cari. Ya, berarti peningkatan pemahaman siswa itu ya. Peningkatan pemahaman siswa terhadap perilaku bullying ya melalui titik-titiknya itu nanti melalui apa layanan BK Bimbingan. ya. Nggih. Tapi maksudnya aja diuraikan sih karena nanti kan uraiannya kan akan masuk di dalam kegiatannya Nggih. gitu ya. Nggih. Saya tak untuk memantapkan sebentar ya tak carikan dulu saya tuh kemarin baca juknis untuk
Penyusunan rancangan aktualisasi sebentar. Tugasmu gak ada. Nah, ini contohnya. Sebentar, izin saya share screen ya. Jadi kayak tindakannya itu, nah ini contoh. Digitalisasi pelayanan tugas kepaniteraan melalui layanan di penggalan. Ini yang dituliskan di sini adalah solusi yang di, nah, nah kita lihat. Nanti bisa sambil saya kasih untuk contohnya ya. Visi misi kita kebagi dua. Ini tadi sudah. Oke, nanti anu aja, nanti judulnya nanti sambil tak carikan aja. Yang penting nanti itu judulnya nanti saya tanyakan lagi ya, apakah yang dimunculkan adalah kalau ada beberapa yang mengatakan bahwa judul itu bentuk positif dari kalimat isu, tetapi beberapa contoh yang saya baca itu bukan kalimat positif dari isu, tetapi justru gagasan kreatif yang dimunculkan. Gitu ya, nanti Eh, kita skip dulu untuk judulnya. Oke, lanjut Mbak Maulida untuk ke apa namanya ke kotak-kotaknya yang bawah. ya, Bu. Tapi itu kelompok 7. Oke, silakan. Oke, terus kegiatannya ya, berarti nanti PR-nya, gagasan kreatifnya pokoknya di apa ya, dibuat satu satu apa ya, satu program gitu ya, istilahnya satu program ya Mbak Maulida ya. Oke, Bu. Ojo no layanan bimbingan kelompok, koma, Oke, opo, oke, koma, oke. opo ora. Lah, kegiatannya ini jenengan jangan menulis melakukan persiapan pelaksanaan rancangan kegiatan aktualisasi jangan. Tetapi kegiatan ini adalah kegiatan yang sudah langsung dari programnya jenengan. Perencanaannya kan jenengan kan layanan BK. Oke. Ya toh? Layanan BK berarti sing nomor siji kuwi apa sing kudune mbok lakukan Mbak Maulida. Niki berarti Bu yang nomor 2. Nah, sing dhuwur ora usah. Oke. Ya. Jadi Oke. langsung menyusun rencana sebelum menyusun rencana ono neh ra. Masa Ini Kak, ujuk-ujuk menyusun rencana. Harusnya jenengan pengumpulan melakukan apa data dulu? niki Bu, menyebar angket. Identifikasi dulu. Oke, berarti Jenengan diganti itu kan kegiatan. menyusun rencana pembelajaran berdasarkan identifikasi siswanya jenengan dulu kan? Oke, berarti nomor 1 diganti kata-katanya Ya, Bu. ya. Mengidentifikasi apa perilaku apa nah tentang perilaku siswa yang kuwi dadine kan mengko jenengan rencanane iki sesuai dengan kondisi realnya siswanya jenengan. Oke.
ya kan? Nggih. Karena kalau misalnya tidak di BK itu ya berarti guru ki kayak melakukan asesmen awal no lho Bu Maulidah. Nggih, net Kan assessment asesmen nggih. awal atau jenengan kasih aja kalimatnya melakukan asesmen awal untuk melakukan asesmen awal gitu aja dulu. Nggih. Wes. Terus tahapan kegiatannya opo? Asesmen awal biasanya kan menyiapkan instrumen dulu. Jenengan asesmen awal Pakai angket, Bu. asesmen awal nanti hasil atau outputnya. Oke, ini sebenarnya malah Oke, ini sudah betul tahapan kegiatannya. Kemudian nek jenengan konsultasi kegiatan ini sebenarnya kalau di asesmen awal ini pas ora? Nggak pas ya. Kan berarti Kalau memang dihapus. jenengan sebelum melakukan asesmen awal mau mengkonsultasikan, ya gawe kegiatan mengkonsultasikan. Oh, nggih. Nggak apa-apa malah. Artinya kan jenengan kan ketemu dulu, ngobrol dulu toh, ngobrol perencanaan terus gawe. Jadi perencanaan itu gawe asesmen awal, kemudian nanti dilanjutkan gawe sing jenenge eh, perencanaan pembelajaran. Oke. Oke. Berarti yang nomor 2 itu jadi nomor 1 nggih, Bu, yang tahapan kegiatan. Yang mengkonsultasikan rencana itu di poin nomor 1 untuk tahapan kegiatan, lalu yang kedua Kemudian itu mengumpulkan. core value-nya sudah dimasukkan. Oke, melakukan sesuai dengan Oke, oke, sudah dikaitkan juga dengan misi, visi dan misinya. Analisis dampaknya. Oke. Ya oke, sudah ya. Nanti yang nomor 2 diunggah ke terus kegiatannya ojo persiapan rancangan kegiatan aktualisasi itu kan pasti ya. Tapi nanti masukkan aja kegiatan asesmen awal. Oke, yang berikutnya. Bareng gawe asesmen awal menyusun ya RPLBK ya. Oke. Oke. Oke, lanjut. Yang ketiga. Ini kegiatannya berapa, Mbak? Tunggal, tak jadikan 1. Oke. Masih ada nggak bawahnya? Oh, masih ada. Nah, maksudku sing RPP karo bahan ajare pisau wae. Oh, nggih. Berarti di nomor 2 berarti, Bu. Atok toh? Apa sih ono? Bawahnya masih ada nggak? Ada 4 kegiatan. Yang Lah iya, terakhir evaluasi. lah kan evaluasi nomor 4. Nggih. Karpe iki 5. Oh, ngaten. Nilainya maksimal. Maka Nggih. ini toh menyusun rencana menyusun rencana iki BPLBKI. nek BK kan ra ono BK itu nggak ada CP-nya nggak tuh Bu? Napa? Capaian pembelajarannya ada nggak? Tujuan itu, Bu. Tujuan layanan. Ada. Maksudku ini di iki loh sing menyusun materi. Maksudnya gen tambah siji ngono lho Bu. Oh, nggih. Karena minimal itu 5. Bu, kan begini sebenarnya yang kegiatan itu pengen saya tambahi rencana tindak lanjut, tapi saya bingung itu boleh diperbolehkan apa tidak. Jadi kegiatan nomor 5 rencana tindak lanjut kan dari mentornya itu. Nanti rencana tindak lanjutnya itu Mbak dengan apa? KPAI melaksanakan kolaborasi dengan KPAI, tapi itu saya masih bingung, Bu. Apa harus dilaksanakan saat
itu selama sebulan atau memang sesuai dengan mentor setelah rencana aktualisasi setelah Nek mentore ngakoni aktualisasi sok ben dilakukan. aktualisasi kok kan hubungannya nek misalnya neng KPAI engko berarti gawe MOU macem-macem Nggih, macem-macem makanya kan. saya enggak berani. Makane ya kuwi ra usah, berarti kuwi ra Nggih, usah mbok tuliske. Maksud nggih. saya kegiatannya diperinci lagi aja, diperinci bar menyusun rencana sebenarnya nek rencana Nggih. pembelajaran ki ning kono wis ana asesmennya sih ya. Menyusun materi terus asesmen dijane tambah siji. Bar evaluasi apa refleksi karo tindak lanjut. Oh, ngoten nggih. Heeh. Ya kegiatannya lima ki kan mau yang nomor papat kan evaluasi toh. Lah Nggih, ben mbok evaluasi ki mau ngopo ngono toh. Lah engko nggih. ketemu lah engko iso iso nggo tindak lanjute. Tambahnya kegiatan melaksanakan refleksi. Oke, Mbak Maulida udah ya? Nggih. Maaf Bu, Oke. barusan Oke. terputus. Berarti yang nomor 5 melaksanakan refleksi dan rencana tindak Heeh. lanjut ngoten. Ya. Nggih. Ya. Nggih, nggih Bu, matur. Oke, monggo yang lain silahkan bisa share screen ya, urut Ya, Bu. kayak Mbak Maulida dari hari 13, 14, 15 sekaligus. Silahkan. Kalau bisa, Bu. Silahkan siapa dulu? Oh, Pak Nurul Khotib silahkan. Monggo Pak. Ya, Ibu, terima kasih atas Nggih, waktunya. Izin share screen, ya. nggih. Oke. Ampun, Ibu, ya. Oke, ya ini. Oke, identifikasi isu ada Oke, ya, ada di ya. unit kerja KUA Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. Tambahnya Identifikasi isu belum ada 5. tersedianya, belum optimalnya. Oke. Ya, deskripsi isu, Pak. Oke, deskripsi isu nomor 1. Belum maksimalnya partisipasi calon pengantin dalam pendaftaran Oke. nikah secara online. Nanti tambahkan Oke, Ibu. masih banyak masyarakat yang belum memanfaatkan aplikasi atau web. Jenengan punya data nggak? Masyarakat yang misalnya ambil data aja sebulan, misalnya di bulan Juni atau di bulan Oke. Juli ini, yang mendaftar lewat aplikasi Piro, sing daftare manual pinten. Bisa nggak Nggak ada data, dideteksi? Ibu. Nggak ada data, ya. Coba Loh, secara realitas seperti itu, Ibu. loh, enggak, ya So, nggak bisa, Pak. Ini yang namanya bukan berdasarkan data atau fakta ini, Pak. Artinya hmm, jenengan mengatakan secara realitas seperti itu, Ki, jenengan untuk berbicara seperti itu tuh tahu dari mana? Saya tanya tak uyak sih saya ini. ya karena melihat sendiri kan, Ibu. Ya, Karena lah, ya melihat melihat sendiri, sendiri itu kan berarti ono data nggih, bahwa masyarakat nggih, itu misalnya Ki, nenggone KUA kuwi selama bulan Juni ono pendaftaran pernikahan jumlahnya 40. nggih, Lah kan iso dibuka Pak, nenggone web SIMKah. nggih, Sing betul. daftar lewat web SIMKah lak mok wong 5. Nah, sing 35 kuwi ora nganggo web SIMKah, tapi manual ke KUA. Ya nanti akhirnya tetap masuk nggak Pak itu yang memasukkan dari KUA? Kan akhirnya semuanya Nah, daftar lewat SIMKah, Ibu. Cuma makanya. kan Ya yo maksudku ketika, neng nggih, neng KUA nu ki ya ora ana buku tamu ngono to Pak. ada ada cuma kalau untuk
apa namanya mengurus pernikahan kayaknya enggak Ibu itu. Ya, maksudnya gini, yo jenengan apa tekok apa piye lah paling enggak ada datanya gitu Pak. Karena memang ketika kita mendeskripsikan isu kan kemarin disampaikan bahwa harus berdasarkan data nek cuma jenengan delok wong siji terus sing Nggih. garapke mlebokke web simkah kuwi saka saka wong KUA Petugas ngono gawe kan ya nggih. kurang piye ya Pak? Berarti Kurang nanti kurang dikasih data berupa apa Ibu? ya berupa misal berupa angka boleh, persentase boleh. Oh, ngoten nggih. Mm-mm. Nggih, 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 Ya, nggih. lah, jenengan kan bisa mempresentasekan atau bisa memberikan angka misalnya tadi ya eh, dari Dalam catatan sebulan KUA bisa. pada 1 bulan Nggih. 40 orang mengajukan pendaftaran nikah yang dilakukan yang sudah melakukan pendaftaran secara dengan dibantu Petugas gawe. petugas di Oh, KUA. Ngono berarti Pak. nggih, berarti dibuat apa Oh namanya jenenge angkanya Ibu deskripsi nggih kok. di Oke, nomor loro nggih. Pak. Belum tersedianya layanan bimbingan perkawinan berbasis digital. Nah, ini bisa. Nah, ya ini Nggih. bisa karena memang belum ada ya. Nggih, Oke, betul. lanjut ke bawah. Tapi itu perlu bukti enggak, Bu? Nanti Kayak jenengan ini yang core isunya yang mana? Kor Yang isu atas ya? nomor bukan Bu, nomor 3 ini Bu. Belum Ya, tersedianya media sosial iya sebagai iya ya sarana. kalau memang bukti ya ya, dan ya ini anu aja nek belum tersedianya berarti ketika di searching di Nggih, internet itu ya KUA ini belum belum memiliki ada. media sosial gitu Nggih. aja. Kalau ini buktinya Oh, kan nggih, nggih. bukti datanya kan adalah ketika orang mencari di Pencarian googling di gitu loh Pak. nggih, nggih, Nah, pencarian di gitu aja medsos datanya nggih, ya. nggih, Ya, nggih. oke gitu ya Pak. Jadi data Nggih, itu tidak mesti semuanya bentuknya adalah angka persentase ya, tergantung nggih. konteksnya itu ya. Kalau tadi Nggih, Bu betul. Maulida datanya itu dari hasil observasi dari buku poin siswa ternyata masih banyak siswa yang memiliki poin-poin. Kalau jenengan misalnya tidak punya medsos ya berarti ketika di searching di KUA kecamatan mana di situ nggak ada kan biasanya langsung ya misalnya Nggih, BDK betul. Semarang nanti langsung ketemu seret alamat IG Facebook dan seterusnya gitu ya Pak. Nggih. Oke. Berarti ditambah keterangan iku nggih, Bu nggih. Heeh. Lah terus iki nomor papat. Visuali SOP masih belum optimal karena masih sedikit infografis. Oke, berarti ini ada ya SOP-nya bentuknya mungkin kertas tok ngono ya. Hitam putih ngono. Oke, nggak apa-apa. Di sini Jadi kan sudah ada beberapa pelayanan tentang alur pelayanan tentang pembuatan ini nah kuwi belum engko ada. sesuk Pak sing mbok sampaikan ning aku ki to Pak, Nggih. unek-unekno Pak. Kuwi engko dadi deskripsi soalnya. Oh, ngoten nggih. Iya, misalnya KUA itu harusnya memiliki layanan jumlahnya 10 misal. Nggih. Namun SOP yang berbentuk infografis baru sejumlah 4 yaitu cek tek 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 tek, tek. 6 SOP yang lainnya SOP KKKKK belum Hmm, dalam bentuk infografis. Wis ngono kuwi data, Pak. nggih. Ya, oke. Nomor 5 Nggih. bisa ya, bisa diterima Insya nggih. Allah Ibu, insya Allah. Oke, nomor Cuma 5. masih bingung ini. Nggak usah bingung. Nggih, nomor 5 belum Nomor 5, belum optimalnya optimalnya digitalisasi disinalisasi arsip arsip nikah nikah. Masih banyak arsip nikah yang belum belum terdigitalisasi. terdigitalisasi. Ya, ini kalau misal mau ditambah nih, Soalnya nggih wonten misalnya arsipnya datanya. jumlahnya 50 ki. Tapi yang dilebokke ning nggone digital lagi 10 misalnya. Nggih. Itu ya, Pak. Soalnya kan tahun-tahun yang dulu kan belum juga Ibu banyak sekali. Ya, atau gini nggak usah jumlah, Pak. Dari Arsip tahun Ibu. nikah di tahun 19 atau
di tahun sebelum tahun 2000 atau mungkin dikasih range Nggih, dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2000 piro semua arsip masih dalam bentuk bentuk manual. manual. Yang sudah digitalisasi adalah nggak usah jumlah susah Pak, adalah arsip-arsip yang baru, Nggih, misalnya dari tahun tahun atau 2024 sampai dengan 2005. Misal lupa, Pak, aku kan nggak nggih, ngerti Ibu. realitanya. Gitu Nggih, ya Pak, itu untuk nggih, itu sebenarnya sudah data Pak. nggih, betul. Artinya tidak mesti harus jumlah ya kan, angel ya, nek Nggih, jumlah nggih. mosok ngitungi tahun 1990 itu berdasarkan apa Bapak dan Ibu? Data dan Data fakta. dan fakta. Oke, sekarang penetapan isunya Pak. Oke, berarti nanti yang ditapis oke, kemudian tapisan belum tersedianya media Media sosial sosial sebagai sebagai sarana sarana dan dan sumber sumber informasi informasi publik. publik. Oke. Nggih. Oke, lanjut ke 14. Angka 14 Ibu. Nggih. Mm-mm. Oke. Analisis akar masalah core isu belum tersedianya media sosial sebagai sarana dan sumber informasi publik. Si pegawai minimnya kesadaran Mm-mm. tentang digitalisasi pelayanan informasi publik. Terus Ya. yang kedua metode atau cara belum adanya SOP atau pedoman pengelolaan media sosial, belum adanya Mm-mm. panduan jenis konten, komunikasi publik masih menggunakan metode manual. Mesin, yang ketiga mesin atau material, belum Mm-mm. adanya akun resmi yang dapat diakses publik. Kurangnya Mm-mm. perangkat pendukung untuk mengelola media sosial, belum ada Mm-mm. template konten digital. Yang terakhir, environment, lingkungan, belum Mm-mm. adanya instruksi pimpinan. Terus kedua, keterbatasan waktu dan beban kerja. Ketiga, masih Yang kelihatan Ibu, membaca itu terlihat gitu terbaca. ya. Ya. Yeah. Oke, ini nggak apa-apa. Nah, saya Oke. sebentar. Ini kan kalau ini kan gagasan kreatifnya digitalisasi informasi publik melalui Ini pembuatan pembuatan dan dan pengelolaan pengelolaan media media sosial. sosial. Oke, Oke, kegiatan-kegiatan dan tahapannya kurang lebih ada 7 Ibu kegiatan. nah, jos iki. Oke, terus kemudian per kegiatan ada 2 tahapan. Ya, Sepertinya. Oke, oke. Oke ya, benar diawali dari analisa. Jadi nanti ini mungkin bisa sambil timnya dibuatkan SK nggih, Pak. Mintakan SK dari kepala KUA-nya. oke, insya Allah. Oke. Merancang, oke, mengunggah konten, oke. Ayo lanjut Pak. Lanjut ke Lanjut ke hari ke-15. hari ke-15 Ibu. Oke. Ya, oke. 15, rancangan Oke ya, aktualisasi. ini kalau ini kan judulnya sudah langsung mengerucut pada gagasan kreatif ya Bapak dan Ibu. Saya masih punya PR kejenengan ya. Oke. Ketentuan judul itu apakah harus gagasan atau
karena saya melihat ada dua versi. Nanti tak info di grup nggih daripada nanti saya salah. Nggak apa-apa revisi judul kan Nggih, Yang penting kontennya nggih. nggih, Oke, Bu. oke ya. Kemudian ke bawah. Oke, Kelihatan bukan Bu? kelihatan. Oh, saya melakukan ya. Saya menjalin komunikasi. Saya melakukan analisis. Oke, saya mampu menganalisis data. Oke. Itu yang terwujudnya itu misinya ya. Visi atau misi? Visi nih kok Ibu. Oh, visi ya, visinya KUA Visi, ya. nggih. Oke, sip. Lanjut, Pak. Oke, baik Bu, nggih. Ya, Kedua, menyusun proposal, kegiatan. Terus keterkaitannya saya membuat proposal menggunakan Microsoft Office Word ya. sesuai dengan nilai Mm-mm. digital skill. Terus Ya, ada yang adaptif, ya. Bu. Terus juga yang ini saya menjalankan pekerjaan Oh sesuai ya, instruksi dan persetujuan pimpinan sesuai nilai kode etik dan kode perilaku ya. ASN. Jadi di keterkaitan ini saya usahakan di apa agenda 2 tentang Dua dan nilai tiga. ASN dan agenda 3 semuanya bisa tercakup. Oke. Oke, berarti nanti ada struktur ya. Nanti struktur itu bisa dikuatkan dengan SK-nya. Oke, oh ya, terus iki kok rencananya Oke. media sosialnya apa, Pak? Iki Bu insya Allah. Nah, iki ya nanti di Karena enggak, untuk enggak yang maksudnya nanti cok langsung di itu aja, Pak. Nanti kalau platform media Mm. sosial Ibu. Oh ya, Jadi memiliki di Pak. dalam tahapan ini Ibu. Oh ya, nanti nanti munculnya di mana, Pak? Sing pokoknya ditentok ke sing IG gitu ya. Nggih, niki Terus saya di tanya, ini mempunyai akun resmi ki maksudnya kok sing tercentang kuwi apa ora? boten, Oh maksudnya ya, kan official akun ngono yang ya. ofisial ngoten nggih. Oke ya, Soalnya kan soalnya ini membuat tercentang itu juga lama. buatan niku Iya, Ibu. kita sendiri aja Karena BDK kan aja kita kemarin menyadari mengajukan ke metadatanya nggih, lama banget deh. menyadari informasi itu kan harus cepat dan anu nggih. Iya. Lah Oke. yang saya kira yang pas itu kok melalui media sosial atau Iya. Oke, oke. Nomor 5. Oke, rancang dan merancang. Oke, silahkan. Lanjut. Oke, mengunggah konten. Ya, mengunggah konten perdana dan mengunggah konten secara terjadwal. ya. Oke, yuk lanjut. Terus terakhir melakukan monitoring dan evaluasi, Oke, membuat Pak. penilaian. Ya, Nggih, siap. Sudah, Pak. Oke, Pak. Lanjutkan nggih, ya, Pak. nggih, terima kasih Bu. Mohon Enggak. bimbingannya. Oke. Lanjut, Bu Lulu dulu. Nggih, Bu Ratna izin share screen nggih. Oke. Ini Pak Lukmanul Hakim belum masuk ya? Kok nggak masuk-masuk ya? Bisa di apa atau di Japri, Bapak Ibu? Pak Lukmanul Hakim ini kok belum masuk ih? Saya minta tolong di up dulu ini sudah jam 9 nih. Sudah mau 1 jam, masuk beliau belum masuk. Semoga sehat, nggak sakit maksud saya. Tadi kayaknya sudah masuk Ibu. Tadi Nggih, sinyal kali sempat ya. sempat masuk tadi. Oh sempat masuk, saya pas nggak paham ya. Oke, oke Pak. Monggo Bu dulu.
Oke, izin menyampaikan Bu Ratna dan teman-teman. Ya. Gedeknya Bismillahirrahmanirrahim. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Sudah jelas nih, Bu. Ini agenda tugas hari ke-13, Bu, agenda 3. Mengenai identifikasi isu, saya mengambil 5 isu. Yang pertama, di sini kurangnya pemahaman mahasiswa baru program studi akuntansi syariah terkait dasar-dasar akuntansi syariah, Bu. ya. Kemudian yang nomor 2, rendahnya pemanfaatan AI untuk membuat ringkasan artikel penelitian terdahulu dalam penyusunan proposal skripsi, Bu, sebenarnya ini. Hmm. Kemudian yang ketiga, kurangnya pemahaman mahasiswa dalam menggunakan aplikasi reference manager dalam penulisan artikel. Ini seperti misalnya Mendeley atau Zotero, seperti itu, Ya. Bu. Kemudian yang keempat, lemahnya pemahaman mahasiswa dalam mata kuliah akuntansi keperilakuan. Yang kelima, kurangnya pemahaman mahasiswa dalam menggunakan aplikasi sitasi karya ilmiah. Ini berbeda dengan yang Mendeley tadi. Yang nomor 5 ini aplikasi POP, Bu. Paris or Publish itu, Bu. Kemudian Sebentar. penetap B. Sebelum ke penetapan isu, saya lihat dulu ke atas data dan fakta yang dimunculkan. Ini, Bu. Tapi Oh, saya sudah melakukan ini oh, sudah ya. penyebaran kuesioner awal Oh ya udah, ke oke. mahasiswa. Ya Jadi nanti pas sebutkan ya. Oke. Jadi berapa mungkin gini, nanti jenengan kan ketika mengaktualisasikan nggak mungkin itu mahasiswa prodi akuntansi syariah itu ada berapa Bu? Sekitar kalau 6-7 kelas 30 kali 7 Nah, kan 210. engko kabeh mbok dadekke subjeke apa ora? Apa? Tidak, Bu. Maksudku nek Oke. enggak, aku nanti jenengan di sini dibatasi aja datanya, misalnya data sing kelas jenengan ngampu. Oke ya, nanti tambahkan. Sing Jadi nomor loro. sekitar 2-3 kelas, Bu. 2 kelas Ya, cukup nggih? ya cukup nggak apa-apa. Nggih. Terus yang nomor loro. Ini, Bu. Yang nomor 2, ini kemarin saya setelah melakukan survei awal, saya share ke mahasiswa semester 7 yang semester ini nanti akan mengambil Nah, itu mata nanti. kuliah skripsi. Mm-mm. Itu ternyata mereka kalau pakai Mendeley Zotero udah biasa, udah paham gitu, Bu, udah Hmm, bisa, sudah ya, familiar. Tetapi yang menjadi permasalahan di sini adalah ketika mereka saya tanya sudah terbiasa belum menggunakan AI begitu, dan saya tanya poin pertanyaan mengenai sejauh mana AI itu dimanfaatkan, kan nggak mungkin pakai AI terus diambil ya, semua ya, Bu. AI itu sebagai tools atau alat begitu untuk membantu mereka dalam misalnya literatur review. Jadi mencari mengenai artikel-artikel pendahulu yang akan mendukung eh, proposal mereka begitu. Nah, itu mereka kebanyakan memang menggunakan ini ya Bu, ChatGPT seperti itu, dan mereka belum tahu batasan sejauh mana boleh memakai AI ini. Kan dari Dikti sudah mengeluarkan aturan atau undang-undang, bukan undang-undang ya, peraturan Kemendikti kayaknya Bu, itu terkait dengan batasan penggunaan AI. AI itu. Jadi memang dalam skripsi itu boleh sejauh AI itu digunakan sebagai alat saja. Ya kayak Ya, misalnya kita pakai Mendeley, kita pakai Zotero itu kan untuk membantu kita menyusun daftar pustaka seperti itu. Nah, itu sama saja seperti itu, hanya membantu menyusun penelitian terdahulu itu, Bu, yang di bab 2-nya itu. Begitu, Bu. ya, Nah, oke. mereka belum tahu ternyata ada AI terbaru yang memang sumber referensinya itu terpercaya, yaitu Iya. mengambil data dari ini Bu, Scopus Index Q1. Jadi memang Mm-mm. artikel yang disediakan di namanya itu Ensure This. Jadi di Mm-mm. Ensure This ini nanti akan ada sekumpulan artikel dengan banyak tema yang di dalamnya itu memang sumbernya dari Q1 dan itu diperbolehkan begitu, Bu. Ya, betul memang karena kalau nulis apalagi skripsi ya artikel biasa aja kalau cuman pakai ChatGPT itu daftar pustakanya daftar pustaka palsu kabeh digoleki ra Ya, bakal ono. Maka kalau ya. sebenarnya kalau cara yang gampang kalau saya pribadi itu itu pakainya itu enggak apa-apa pakai ChatGPT tapi kita nyari dulu. Kita nyari referensi dulu di Google Scholar. Kemudian nanti
eh, artikel yang sudah kita temukan di Google Scholar itu baru kita upload di ChatGPT. Lah itu jelas citasi daftar pustakanya ya sesuai dengan artikel yang memang kita upload gitu. Tapi nek langsung gitu ya, langsung ya Ya. palsu kabeh weh. Nah, ini sebagai pembelajaran Bapak dan Ibu semua juga ya. Jadi ketika jenengan pakai ChatGPT itu tulisnya lengkap dengan daftar pustaka. Ya dek kan metu daftar pustakane, tapi engko nek mbok daftar pustakane mbok searching ning internet ora bakal ketemu. Maka solusinya nanti Bapak dan Ibu itu kalau dalam nulis atau apapun golek betul tadi sebenarnya konsepnya sama dengan dulu tadi ya Bu. Cari referensi yang pas dulu. Ora Oke. ora golek referensi ini ora Dari terus ChatGPT. ngarang-ngarang kan enggak ya, tetapi cari referensi yang pas dulu. Oke, lanjutkan Bu. Oke, Bu. Kemudian yang ketiga, kurangnya pemahaman mahasiswa dalam menggunakan aplikasi Reference Manager. Kemarin juga hasil survei awal itu sudah pada bisa Bu pakai Mendeley. Jadi ini Hmm, untuk kekhalayakan bisa ditapis ini Bu. ya. Kemudian yang keempat, lemahnya pemahaman mahasiswa dalam mata kuliah akuntansi perilaku. Karena yang saya ampu di semester 7 nantinya tidak semua mengambil mata kuliah ini karena Pilihan ya. ya mata kuliah pilihan sehingga ini kekhalayakan juga tertapis begitu Bu untuk Ya. akuntansi perilaku karena tidak semua mengambil ini. Kemudian yang kelima, kurangnya pemahaman mahasiswa dalam menggunakan aplikasi sitasi karya ilmiah. Ini seperti aplikasi POP, Bu. Jadi Hmm, ya ini dipakai untuk mengambil banyak sumber referensi, tetapi ini berbeda ya. dengan Google Scholar. Jadi ada aplikasinya, Bu, namanya POP begitu. Mau pakai install ya? Iya, install ya, hampir Hmm. seperti Mendeley instalasinya, Bu. Ya berarti pakai install nggih. 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 Ini juga sudah pada biasa, sudah bisa, Bu. Nah, kemudian di sini untuk penetapan isunya menggunakan teknik APKL. Ini saya mau tanya, Bu, untuk APKL-nya diberi poin atau dicentang Oh, seperti ini? sebenarnya itu kalau ya ini juga nggak apa-apa sih. Tapi Boleh kalau ya? di contoh-contohnya kebanyakan nganu nggih, pakai Angka. poin ya. Oh iya, Tapi kalau misalnya ini pun kan nanti berarti diambil yang memenuhi syarat ya. ya 3. Yang ya, dari 3 isu Yang tadi memenuhi terpilih syarat tadi. core isunya yang ini. Rendahnya pemanfaatan AI untuk membuat ringkasan artikel penelitian terdahulu dalam penyusunan skripsi. Sebenarnya ini saya perbarui lagi di tugas ke-14 dan ke-15, Bu. Tidak pemanfaatan secara utuh, tapi rendahnya pemahaman mahasiswa terhadap pemanfaatan. Hmm, Begitu, Bu. oke. Kemudian lanjut nggih, Bu, di hari Ya. ke-14. Ini di hari ke-14 untuk fishbone-nya kurang besar. Ini ada 4 teknik dilihat dari main, metode, kemudian material, milieu. Di Hmm. sini mahasiswa belum terbiasa memanfaatkan AI khusus yang digunakan sebagai alat bantu tools untuk membuat ringkasan artikel penelitian terdahulu. Kemudian, dosen pengampu mata kuliah seminar akuntansi belum menerapkan pemanfaatan AI untuk membuat ringkasan artikel penelitian terdahulu. Metodenya, proses pembuatan ringkasan artikel penelitian terdahulu masih manual menggunakan kolom-kolom pada Microsoft Word. Jadi kalau pakai alat itu nanti otomatis sudah keluar kolomnya, begitu Bu. Kemudian Sebenarnya pakai Perplexity bisa juga loh. Perplexity. Oh ya, kemarin Sama, sudah survei. Boleh saya Mhm. tunjukkan hasil survei nggak, Bu? nggak nggak usah Nggak usah. ceritakan aja nggak apa-apa. Oh ya, itu sudah banyak yang bisa juga Perplexity, Bu. Jadi ini Gitu. lebih baru gitu. Ya, Yang oh ini nggih, memang nggih. sumbernya dari Kan Scopus. nek Perplexity kan juga sama nanti untuk tinggal kita milih ya maunya itu Iya. yang kita munculkan di tabelnya apa kan juga muncul ya. Oke. Oh, Oh berarti oke. sudah ya. Oke. Betul, Bu. Oke. Kemudian material belum adanya panduan sejauh mana AI ini bisa dimanfaatkan bagi mahasiswa untuk penulisan proposal skripsi, begitu, Bu. Kemudian Ya. belum adanya pelatihan. Maksud saya di sini adalah pendampingan, begitu, Bu. Seperti TOT, seperti itu, training of trainer, begitu.
Ya, Tapi nanti yang melakukan pendampingan bukan trainer, yang mendatangkan trainer juga ini, Bu. Jadi saya yang akan ya, melakukan pendampingan kepada mahasiswa begitu. Kemudian miliunya di sini ada batasan penggunaan AI terkait dengan penulisan proposal skripsi. Kemudian di sini masih menjadi perdebatan dalam proses penulisan skripsi begitu, Bu. ya, Lanjut Ibu nggih. ya, lanjut, lanjut. Kemudian di hari ke-15 di sini mengenai matriks rancangan aktualisasi setelah terpilih core issue tadi mengenai rendahnya ini Bu. Jadi yang lebih lengkapnya ini. Tadi kan langsung ke pemanfaatan. Ya, Jadi di sini saya update lagi bukan memanfaatkan AI-nya tapi meningkatkan pemahamannya. pemahaman. Rendahnya pemahaman mahasiswa dalam memanfaatkan AI untuk menyusun proposal skripsi. Nah, proposal skripsi kan ada 3 bab. Nanti di Ya, penjelasannya saya lokuskan ke tadi bab penyusunan 2. artikel penelitian terdahulu Oh, begitu, Bu. berarti bab 1. Eh, bab piro? Yang ada Bab 2. tabel-tabel itu bab 2 nggih. Ya, begitu Ya, Bu nggih. ya, Kemudian di sini isu yang diangkat tadi judulnya saya menggabungkan dari kalimat positif dari isu, kemudian ada programnya, Bu. ya. Jadi ada Oke, 2. nanti ini saya tak tanya temen dulu ya. Jadi Nggih. ketentuan untuk judul itu, nah ini jenengan berarti kan gabungan dari Bu Maulida tadi ya. Bu Maulida tadi kan kalimat positif isu. Nek Pak Ya, Nurul Khotif mau kan langsung ke gagasan kreatif, gagasan. toh. Nek jenengan iki penggabungan kalimat positif isu ditambah gagasan kreatif, toh. Iya, Bu. Ya, oke, nanti tak tanyakan ya. Ya, di sini saya mengangkat program berlian. Ini ada 3 program utama. BE itu adalah buku panduan edukasi, jadi membuat buku panduan terkait sejauh mana AI boleh dimanfaatkan. Kemudian LI itu adalah lihat video, jadi nanti saya akan juga membuat video tutorial cara menggunakan AI ini, Bu, dalam penulisan artikel terdahulu. Kemudian AN ini adalah akronim dari pendampingan. Jadi setelah mahasiswa nanti melihat video, kemudian membaca buku panduan edukasi, buku edukasinya, mereka juga akan mendapatkan tadi pendampingan seperti TOT begitu, training of trainer. Tapi nanti yang isi saya begitu, Bu. Nah, saya mumpung ingat saya tak tanya tentang ketentuan judul itu kalimat positif dari isu permasalahan atau gagasan kreatif atau gabungan kalimat positif dari core isu dan gagasan kreatif. Nek biasanya kalau penulisan karya tulis ilmiah ya kayak gitu ya antara kalimat positif dan gagasannya. Cuman kan ini nggak tahu ya ini agak sama apa beda gitu ya. Nanti tak tanyakan lagi nanti saya up di grup ya. Oke, monggo silahkan lanjutkan dulu lu. Oke. Saya tanya dulu untuk yang judul, Bu. Misalnya nanti nggak ada kalimat positifnya, ini ditaruh di depan gitu langsung program berlian sebagai Mm-mm. upaya untuk meningkatkan begitu. Oh, gini. Gini, Ya, Bu. Nanti konsultasi lagi. ya. Kemudian ini adalah tahapan kegiatannya, Bu. Yang pertama, ini berarti diganti ya seperti Bu Maulida tadi. Mm. Oh iya. Oh, jadi langsung konsultasi nggo nglakokke aktualisasine mau, Bu. Oh, oke. Iki kan tahapan awal awal wingi toh ketika jenengan gawe RA kuwi kan yo kan ora kegiatan. Jadi intinya di kota ini itu menjelaskan atau mendetailkan program berliane jenengan. Oh iya. Berarti melaksanakan konsultasi terkait pelaksanaan aktualisasi program berlian begitu ya, Bu? Mm-mm. Oke. Kemudian yang kedua, survei pemanfaatan AI-nya. Mm-mm. Kemudian yang ketiga adalah membuat buku panduannya BE-nya, Bu. Ya, BE, oke. Buku edukasinya. Mm-mm. Kemudian yang keempat adalah membuat video tutorial untuk LI-nya, lihat videonya nanti, Bu. Mm-mm.
Kemudian yang kelima adalah melakukan kegiatan pendampingan praktik. Jadi di kelas nanti akan saya demokan bagaimana cara menggunakan AI-nya ini, begitu Bu. Oke, nanti sekaligus sama teman-teman yang lain ya nanti per tahap kegiatan Bapak dan Ibu upayakan ketika aktualisasi di satuan kerja masing-masing ambil dokumen berupa foto dan video. Oke. Karena nanti terakhir nanti pada laporan aktualisasi itu jenengan nggak banyak paparan, tapi Bapak dan Ibu nanti nyusun video yang tahapan-tahapan ini dilakukan secara utuh ya nanti tetap ada lah paparan awalnya nama biasa identitas kemudian nanti ditambah video atau full video juga nggak apa-apa tapi ya nggak terlalu lama nanti akan ada pembekalan tapi paling tidak kan yang tidak bisa diulang ibaratnya kisah iki Bu Lulu wis ngelakuke kegiatan pendampingan lali ra foto kan mosok-mosok baleni meneh gitu ya. Jadi per step by step yang jenengan lakukan dalam kegiatan ini ambil dokumentasinya. Tambahi Bu Lulu nek jenengan kegiatan Hmm. pendampingan tidak hanya foto tambahi dengan daftar hadiah itu sudah ada. Oke. Oke. Kemudian setelah pendampingan, tahapan selanjutnya adalah melakukan evaluasi tingkat capaian kegiatan. Jadi setelah mahasiswa ini mengikuti program berlian, apakah mereka ada peningkatan terkait pemahaman penggunaan AI atau tidak begitu, Bu? Ya. Sudah tahapan kegiatannya 6, Ibu. Sudah 6 ya. Oke, sudah Bu, monggo nanti bisa dilanjutkan. Oke, Oke. terima kasih Bu Ratna dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Bu Murni, silakan. Jadi Bu, mohon izin share screen. Oke. Oh, ini Pak Lukmanul Hakim sudah bisa masuk ini. Baik Ibu, ini saya langsung ke isu-isu yang saya temukan di sekolah setelah diskusi dengan mentor. Di sini kepala sekolah, diskusi dengan guru senior dan wawancara beberapa siswa. Yang pertama, rendahnya minat baca siswa terhadap teks bahasa Inggris. Eh, jadi fakta yang saya angkat, saya dari pengamatan juga em, ketika apa dikasih pertanyaan setelah membaca itu hanya sedikit siswa yang aktif menjawab. Kemudian saat mendapat instruksi dari guru untuk membaca teks, banyak siswa yang cenderung pasif dan mengalihkan perhatian ke aktivitas lain seperti malah mengobrol dengan temannya seperti itu, Bu. Kemudian saya juga sempat di persepsi itu saya tanyakan ke anak-anak mereka itu kalau di rumah itu apakah membaca sumber lain bahasa Inggris atau hanya terbatas buku pelajaran dan mereka menjawab hanya buku pelajaran dan di jam pelajaran saja. Kemudian isu yang kedua yaitu belum optimalnya penggunaan teknologi untuk mendukung pembelajaran bahasa Inggris. Sebenarnya dari diskusi dengan guru, anak-anak itu sudah mulai familiar dengan aplikasi-aplikasi interaktif kayak Quizzes, Kahoot, atau Padlet gitu ya Bu. Tapi di sini yang kami sorot adalah penggunaan HP untuk pengganti kamus. Jadi mereka sudah tidak menggunakan kamus cetak, tapi menggunakan HP. Dan yang saya sorot dan yang saya temui di kelas, anak-anak cenderung menggunakan HP itu untuk langsung dengan fitur terjemahan. Kalau sekarang Google Translate itu kan bisa difoto gitu ya Ibu. Nah, dan saya rasa itu sangat berdampak yang tidak dampaknya itu sangat luar biasa untuk belajar bahasa Inggris itu sendiri. Kemudian isu yang ketiga, kurangnya kesempatan siswa untuk mempraktekkan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini memang waktu jam pelajarannya di sekolah sendiri itu 4 jam pelajaran untuk kelas 8. Kemudian yang keempat yaitu kurangnya media menulis kreatif dalam bahasa Inggris. Penugasan menulis selama ini terbatas pada soal-soal latihan, bukan eksplorasi ide melalui tulisan. Tidak ada media seperti buletin sekolah, blog siswa, atau majalah digital yang mewadahi ekspresi kreatif dalam bahasa Inggris. Kemudian isu yang selanjutnya yaitu tidak ada kegiatan penunjang pembelajaran bahasa Inggris di luar jam pelajaran. Misalnya ekstrakurikuler, English Club. Dan ini sudah saya konfirmasi ke kesiswaan tidak ada. Kemudian dari isu-isu tersebut saya analisis menggunakan APKL dan saya dapatkan 3 isu yang
nilai bobotnya paling tinggi, yaitu rendahnya minat baca siswa terhadap teks bahasa Inggris, belum optimalnya penggunaan teknologi untuk mendukung pembelajaran bahasa Inggris, dan yang selanjutnya kurangnya kesempatan siswa untuk mempraktekkan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Dari 3 isu itu saya gunakan USG, dan yang mendapat skor paling tinggi adalah isu yang pertama, yaitu rendahnya minat baca siswa terhadap teks bahasa Inggris. Sebenarnya selisih skornya sangat sedikit sekali, Ibu. Jadi tapi karena ini poinnya sempurna, jadi saya angkat isu ini. Kemudian LK yang ke hari ke-14, analisis fishbone-nya. Dari siswa cenderung cepat bosan dan mengandalkan aplikasi terjemahan. Kemudian, siswa belum terbiasa membaca teks bahasa Inggris secara mandiri. Rendahnya kepercayaan diri dalam memahami teks asing. Dari materialnya, tidak ada bahan bacaan tambahan yang relevan dengan minat atau dunia keseharian siswa. Teks tidak disesuaikan dengan level kemampuan siswa. Dari metode, aktivitas membaca belum dikemas secara kreatif. Kok masih nganu Bu, tampilannya kok masih yang hari ke-13? Ditutup dulu. Oh iya, lupa Bu, sebentar. LK ke-14. Nggih, menika nggih, Bu. Dari materialnya tidak ada bahan bacaan tambahan yang relevan dengan minat atau dunia keseharian siswa. Kemudian dari metodenya, aktivitas membaca belum dikemas secara kreatif atau kontekstual. Siswa belum dilibatkan dalam proses membaca sebagai kegiatan yang menyenangkan atau produktif. Kemudian dari lingkungannya, tidak tersedia pojok baca, majalah dinding, atau bahan visual berbahasa Inggris di lingkungan sekolah. Kemudian budaya literasi bahasa Inggris belum terbentuk sehingga siswa tidak memiliki dorongan membaca di luar kelas. Kemudian gagasan pemecahan isu dengan pengembangan media pembelajaran berbasis digital untuk meningkatkan minat baca siswa terhadap teks bahasa Inggris. Di sini saya membuat English e-magazine, Ibu. Nanti tampilannya menarik dan disesuaikan dengan konten-kontennya disesuaikan dengan minat siswa tingkat SMP atau MTS. Kemudian untuk tahapannya, yang pertama saya diskusi atau komunikasi dengan pimpinan. Yang kedua, pengumpulan data awal. Yang ketiga, perancangan konten dan tampilan majalah digital. Yang keempat, konsultasi dengan guru senior atau ahli. Yang kelima, revisi produk berdasarkan validasi. Yang keenam, uji coba terbatas. Nanti saya ambil beberapa kelas, mungkin 2 kelas cukup. Kemudian revisi lanjutan produk. Yang terakhir, finalisasi produk. Oke. Oke, saya lanjut ke LK yang ke-15, nggih, Ibu. Deh. Ini saya tuliskan ulang identifikasi isunya, dan saya dapatkan yang saya ambil core isunya adalah rendahnya minat baca siswa terhadap teks bahasa Inggris. Kemudian untuk judulnya, penyusunan English e-magazine, media literasi digital untuk meningkatkan minat baca teks bahasa Inggris. Nah ini sama kayak Bu Lulu ya, muncul dua-duanya. Oke, nggak apa-apa, nanti sambil saya konsultasi sama teman saya. Oke. Oke, Kemudian yang pertama saya lakukan yaitu diskusi dengan tadi pimpinan. sudah, berarti langsung ke itu aja Bu, keterkaitan substansi mata pelatihan. Oke, peran ASN dalam tahapan ini diskusi melakukan analisis kebutuhan sebagai bentuk tanggung jawab profesional. Kode etiknya bersikap objektif dan berorientasi pada kepentingan peserta didik. Kemudian menjadi ASN harus menyadari pentingnya transformasi pembelajaran berbasis digital sebagai bentuk digital Bu, culture. gini, jadi keterkaitan substansi mata pelatihan ini nanti tambahkan yang diaktualisasi untuk yang agenda 2 berakhlaknya, Bu. Oke. Ini Ya. saya tuliskan di sini apakah mewakili nggih, Bu? Jadi ini untuk analisis dampaknya itu ada tidak Enggak, di sininya Oke. iya, karena nanti itu jenengan akan merekap itu ya, Oke. dari kegiatan yang jenengan lakukan itu, berorientasi pelayanannya itu ada berapa kegiatan tuh nanti soalnya akan ada rekapan kayak gitu. Oh, nggih, nggih. Ini kan dampaknya ya, tapi kan Nggih. untuk yang di sini keterkaitan kegiatan yang jenengan lakukan Nggih. dengan agenda 2-nya kan ini belum ada ini. Oke, berarti saya tambahkan di sini nanti nggih, Bu, Ya. tanpa mengubah yang di bawah ini nggih. Ya. Oke.
Ketika berkomunikasi dengan pimpinan, melakukannya dengan apa pokoknya sangkutno dengan yang berakhlaknya. Oh, nggih. Siap, Bu. Oke. Ketika melakukan observasi kelas dengan dilakukan dengan jujur, berarti itu kan masuk di akuntabel. Karena nanti di akhir itu kita kayak akan merekap itu ya dari gagasan kreatif yang dijabarkan di kegiatan itu, per tahap kegiatan itu jenengan mengaktualkan berorientasi pada layanannya itu berapa, kompetennya berapa. Tadi kayak punyanya Pak Nurul Khotib tadi. Oh, gitu. Oh, Ya. gitu. Kalau berarti malah dibuat sebanyak-banyaknya ya, Ibu. Maksudnya ya selama itu Iya, nyambung pokoknya dituliskan gitu nggih. ini kan tahapan-tahapan ini kan akeh ya ono observasi Nggih, kelas, nggih. ono diskusi dengan guru, ngono toh, Nggih. ono wawancara ya, nanti tuliskan di situ. Baik, Bu. Ya, oke. Berarti nanti Kemudian yang nggih. kegiatan kedua juga sama ya. Nggih, siap. Oke, mungkin cukup Bu Murni. Nggih, terima kasih, Bu. Oke, Bapak dan Ibu, 1, 2, 3, 4. Satu lagi ya nanti untuk yang 5 orang yang belum, kita presentasikan besok komplit dari 13, 14, 15-nya. Sampai kan besok kan kita ada Zoom lagi kan tanggal, bentar, bimbingan 2. Besok Kamis ya. Nggih. Besok hari Kamis yang paparan, yang hari ini belum paparan ya. Ini saya tambahi satu lagi biar eh, hari ini 5, besok di pembimbingan ketiga 5 orang gitu ya, biar bergantian ya. Ibu. Oke, silahkan Pak Raisul Umam dulu. Ibu, siap. Ya, Rek. Yang lain mohon maaf karena waktu ya nanti dipersiapkan untuk 5 orang yang belum ya, yang tadi sudah Bu Maulida, Pak Nurul Khote, Bu Lulu, Bu Murni, dan ini Pak Raisul Umam. Nanti dipersiapkan di hari Kamis, nggih. 5 orang yang lain nanti di hari Kamis paparannya mulai dari 13 nggak apa-apa nanti. Ya, oke. Silahkan Pak Raisul Umam. Karena ini saya juga nyambung ke pembimbingan yang lain, jadi nggak bisa semua. Oke, Bentar, Bu. Bapak. Nggih, Bu. Eh, terima kasih waktunya, nggih. Untuk saya Muhammad Raisul Umam dari Unit Kerja KUA Anjingmo. Untuk identifikasi isunya, yang pertama belum optimalnya digitalisasi layanan bimbingan perkawinan. Yang kedua, belum terbukanya pengumuman kehendak nikah. Yang ketiga, belum adanya peningkatan kualitas pembinaan keluarga sakinah melalui klinik konsultasi terjadwal di KUA. Kemudian yang keempat, belum adanya inovasi layanan konsultasi hukum keluarga Islam melalui WhatsApp interaktif. Yang kelima, belum optimalnya penggunaan alat ukur arah kiblat untuk meningkatkan akurasi layanan keagamaan. Itu 5 identifikasi isu. Kemudian dari 5 itu yang sesuai dengan APKL kemarin, dari nilai APKL itu nomor 1, Bu, belum optimalnya digitalisasi layanan bimbingan perkawinan. Itu skor nilainya 19 dari 5 isu tersebut. Kemudian untuk tabel USG-nya dari 5 itu 3 teratas, dan nomor 1-nya yaitu skor 14, belum optimalnya digitalisasi layanan bimbingan perkawinan. Ya. Oke Pak, lanjut ke hari ke-14-nya. Baseboard-nya. Nah, kemudian dari hari ke-14-nya untuk fishbone-nya kelihatan. Kelihatan tapi tak terbaca Pak, cilik.
Niku untuk disebutnya kelihatan gitu. Ya. Oke. Gitu. Dari skill. Dari skillnya petugas belum familiar dengan penggunaan media digital interaktif dan belum ada pelatihan rutin tentang digital layanan yang Kalau materi belum belum multimedia itu skill nggak ya? Kira-kira ini teman-teman yang lain. Halo? Monggo silahkan ada pendapat dari teman-teman itu untuk yang materi belum multimedia. Kalau sistemnya oke-oke di bawah. Oh ya, bentar ini saya up. Untuk judulnya, gitu. bentar ya mumpung saya lupa. Untuk judulnya nanti ikut Bu Lulu dan Bu Murni. Nah ini saya up ya. Saya up di sini dulu. Bahkan dituliskan lokusnya. Upaya peningkatan layanan keuangan melalui aplikasi ini di Kemenak ini. Itu ya. Oke, Gitu. berarti ada kalimat positif dari permasalahan, kemudian ada gagasan kreatifnya, dan ada lokusnya atau tempatnya. Dimunculkan di MTSN 4 Gunung Kidul. Pak, nanti coba yang skill itu saya kok materi belum multimedia itu kok nek skill kayak rapas ya, Pak. Ngoten, Bu. Iyalah. Skill itu apa tuh? Keahlian, Ayo nek kemampuan. materi belum multimedia itu kira-kira skill apa? Materi mungkin di Lah, iya. material. Nah, Masuk makanya kuwi material. kan berarti kan rumpas ngono lho. Ya, Oh, Pak. nggih. Ya, oke, Pak. Lanjut, Pak, ke bawah, Pak. Nggak perlu pakai upaya ya nggak apa-apa lah. Misalnya peningkatan layanan bimbingan. Apa mau? Layanan bimbingan, upaya, peningkatan pemahaman eh, tindakan bullying melalui bimbingan opo di MTSN 2 Brebes. Misalnya yang mana ya Bu Maulida. Oke, yuk turun Iya. Pak. Pak Raisul Umam duk ke Pak. Lihat, Bu. Pak kita oh. Untuk gagasannya, Bu. Ya, Gagasan gagasan pemecahan pemecahan isunya membuat membuat bimbingan nggih, perkawinan interaktif. Oke, berarti nanti panjenengan ke judulnya apa Pak berarti? judulnya nanti Mau apa gagasan kan? Anu, langsung sing 14 Pak. Sing 15 hari ke-15 ke-15. nggih. Nggih. Mm. Judulnya Inovasi BIMWIN.
di KUA Kecamatan Jemur dengan Nah, Pak, pemanfaatan ganti. digital. Optimalisasi pelayanan BINWIN melalui mau apa mau jenenge BINWIN tak tulis ya. Optimalisasi optimalisasi rasa pelaksanaan ya Pak BINWIN ya atau BINWIN melalui BINWIN. Ben rak double BINWIN ya karena bimbingan perkawinan. Iki engko bentuke BINWIN-e nganggo apa Pak? Web, Bu. Rencana pakai web. Oh, web. Akun web. Nggih. Web BINWIN di KUA Kecamatan Jumur iki Karanganyar, Pak. Jemur itu Temanggung, Bu. Oh, Temanggung. Nah, wis. Iya, Pak, judulnya ya, Pak. Nggih, siap-siap. Oke, yang lainnya nanti bisa nganu nggih, bisa mengkaitkan dengan permasalahan jenengan misalnya mau rendahnya berarti engko peningkatan. Nah, iki mau kan belum optimalnya berarti optimalisasi ngono ya. Tergantung konteks dari isu permasalahannya. Oke. Oke wis ana ding web kayak melalui membok tambahi melalui sebenarnya kalau web itu mesti digital ya, nggak usah dituliskan digitalnya nggak apa-apa Pak. Nanti nek Ngoten. dadak ditulis optimalisasi bimbingan perkawinan melalui platform digital web. Ojo Pak langsung yang melalui web BINWIN ngono. Oh iya. Belum adanya apa Pak Nurul Khotib mau apa Pak Nurul Khotib Media sosial, belum adanya media sosial. belum adanya Media sosial sebagai sumber informasi. Berapa Pak? Informasi ya. Informasi gitu. Apa ya? Apa Bu kalimatnya Bu enake Bu Pak Bu? Pembuatan, Bu. Pembuatan media informasi Oh ya itu pelayanan bisa tuh. publik melalui apa gitu, Pak? Pembuatan media sumber informasi ngono ya melalui media sosial atau KUA-nya di depan nggak apa-apa. Pembuatan media sosial mau resmi KUA titik ngono ora apa-apa Pak. Pembuatan kayak gitu ya. Bisa. Lanjut Pak neng kegiatan Pak Raisul Umam. Kegiatannya yang pertama identifikasi kebutuhan dan hambatan digitalisasi layanan BINWIN. Ya. Tahapan kegiatannya survei calon pengantin. Maksudnya apa Pak? Kak kegiatan iso nganggo kalimat aktif nggih? Oke. Mau iki aja identifikasi kegiatannya mengidentifikasi kebutuhan. Nganggo mo titik-titikan. Terus engko ngene tahapan kegiatan itu ya padha melakukan survei calon pengantin dan petugas, mengobservasi sarana prasarana, melakukan wawancara. Nah, terus nek survei outputnya apa Pak? Nanti kan tentang digitalisasi ini Bu, bahwa calon pengantin itu apakah sudah paham dengan digitalisasi ataupun sudah bisa menggunakan atau belum gitu. Nah, berarti output atau hasilnya apa ya? Data hasil survei. Apa saja nanti?
Terus apa? Observasi sarana prasarana berarti kok output atau hasilnya apa? Berarti ya sarana prasarana ki jane iso di apa? Kalau mengobservasi sarana prasarana output atau hasilnya apa? Berarti sarana iki sing tersedia ndi sing ora ndi kan ngono to? Apa ya bahasane apa ya nak ya? Output atau hasil ya data ketersediaan sarana prasarana gitu Pak. Nggih. Ya kan itu kan. Terus keterkaitan substansi mata pelatihannya nanti jenengan ya lihat punya Pak Nurul Khotib tadi tidak hanya seperti ini ya. Panjenengan nanti ketika melakukan survei itu kaitannya dengan berakhlaknya itu apa Pak? Nggih, Bu. Ketika melakukan survei kepada calon pengantin, saya melakukannya dengan apa gitu loh Pak. Nggih, nggih. Yang itu masuk dalam nilai-nilai dasar berakhlak. Berakhlak. Nggih. Oke ya, gitu nggih. Kemudian kontribusi terhadap visi. Visi ini apa Pak? Peningkatan layanan, Bu. Nah, iki ojo visine mbok lebokke kene tok. Nah, ini kan jenengan kan cuma memasukkan ASN berakhlak terus iki tapi iki Pak. Ketika jenengan melakukan step by step tahapan ini, kontribusinya terhadap visi apa? Tadi punyanya Bu Lulu tadi sudah ada. Nggih. Ya, nanti sambil redaksionalnya sambil berbagi dengan temennya nggih. Nggih, Bu, siap. Gitu ya. Nanti berarti yang berikutnya juga sama. Oke, baik Bapak dan Ibu ya, karena keterbatasan waktu nanti yang 5 orang yang hari ini belum paparan, saya harapkan memanfaatkan waktu betul-betul besok pada yang hari Kamis ya. Jadi nanti kan supaya paling tidak yang 5 orang ini maju, nanti bisa melihat hasil paparannya temennya, prosesnya nanti disamakan gitu ya. Alur berpikirnya yang penting sama. Kalau kontennya kan pastinya kan beda-beda. Maaf nggih Pak Arif Saifullah karena saya ini nanti juga jam 10 ada Zoom lagi sehingga mungkin saya tidak bisa berlama-lama ini 15 menit saya mau sarapan dulu gitu. Gitu nggih Bapak dan Ibu. Nggih, matur nuwun untuk hari Nggih. ini ya yang belum Pak Yasin, Pak Najib Soleh, Pak Imron, Pak Lukmanul Hakim, Pak Kurniawan Arif Saifullah. Saya tunggu paparannya besok di hari Kamis. Kemungkinan nanti hari Kamis Bapak dan Ibu jamnya saya ajukan jam 7:30 Bapak dan Ibu. Karena kebetulan saya itu sedang berkegiatan sehingga saya minta mundur sebentar yang tadinya jadwalnya jam 8 saya minta mundur jam 9 sehingga besok kita Zoom-nya agak pagi nggih jam 7:30 sampai jam 9. Nanti saya up lagi di grup kecil kita. Itu Bapak dan Ibu, terima kasih untuk hari ini. Monggo nanti Bapak dan Ibu bisa melanjutkan ya, melanjutkan kegiatan untuk LK-nya itu sudah saya up semua di Kolabjar. Silahkan Bapak dan Ibu nanti bisa melanjutkan untuk tugas hari ke-16. Hari ini tugas hari ke-16, 17, 18. Jadi besok paparannya nanti bisa langsung agak lengkap ya nanti di hari Kamis sampai hari ke-18 karena nanti hari ke-19 itu eh, menjadi asinkronus sendiri. Oke, silakan nanti Bapak dan Ibu ya dengan melakukan proses perbaikan dari apa yang kita diskusikan tadi termasuk penentuan judul, kemudian pendeskripsian isu dan yang lain sebagainya ya sesuai dengan hasil diskusi kita pada pagi hari ini. Gitu saja Bapak dan Ibu. Terima kasih dan mohon maaf apabila tidak bisa semuanya kita layani hari ini. Insya Allah cukup Bapak dan Ibu besok hari Kamis kita bergantian supaya teman-teman ini setidaknya sudah pernah satu kali gitu ya, satu kali sudah pernah mengikuti kegiatan gitu ya, kegiatan untuk paparan ya sebelum
eh, Bapak dan Ibu semuanya nanti melakukan kegiatan untuk apa namanya untuk seminar yang insya Allah akan kita laksanakan besok hari Sabtu di tanggal 2. Oke, baik Bapak dan Ibu semuanya, mari kita akhiri untuk kegiatan kita pada pagi hari ini ya dengan mengucapkan tahmid bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu besok di hari Kamis ya, jam 7:30. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu nanti bisa langsung live meeting aja ya. Fokus saja penyelesaian untuk kegiatan yang di hari ke-16. Terima kasih Bapak dan Ibu. Monggo bisa live, langsung live meeting aja. Terima kasih banyak Bu Retna. Oke, sama-sama. Iya.